Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik dalam mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah Agroindustri. Kali ini kita akan masuk kepada materi berikutnya ya, atau melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan dasar-dasar perancangan dan teknik pemilihan pengolahan limbah agroindustri, khususnya adalah pada air limbah atau limbah cair ya. Sedikit akan saya ulas dalam materi kemarin terkait dengan proses pengolahan air limbah. Jadi dalam mengolah air limbah itu sebenarnya kita akan belajar 5 tahapan proses pengolahan. Baik itu pengolahan awal atau kita kenal dengan pre-treatment, kemudian ada pengolahan tahap pertama atau primary treatment, kemudian ada pengolahan tahap kedua secondary treatment, pengolahan tahap ketiga tertiary treatment, dan juga ada yang namanya pengolahan lumpur atau sludge treatment. Nah, 5 tahap pengolahan ini akan dilakukan tergantung dari air limbah yang dihasilkan ya. Artinya apabila proses pengolahan air limbah sudah cukup pada pre-treatment dan primary treatment, tidak perlu lagi dilakukan secondary treatment dan tertiary treatment. Tujuan akhir dalam pengolahan air limbah ini adalah agar air limbah yang diolah bisa mencapai standar baku mutu yang sudah ditentukan oleh Kemen LH ya. Nah, kalau sudah mencapai baku mutu standar, maka selanjutnya air limbah dapat dialirkan kembali ke dalam badan air ya. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang pre-treatment ya. Jadi pre-treatment itu adalah pra pengolahan sebelum kita melakukan pengolahan yang lebih lanjut atau pengolahan yang sesungguhnya. Primary treatment itu dilakukan dengan tujuan adalah untuk mengurangi jumlah BOD dan COD agar mencapai 35% ya, serta parameter minyak dan lemaknya bisa berkurang sebesar 65% ya. Jadi artinya dengan pre-treatment ini sudah mampu mengurangi sedikit dari BOD dan COD dan juga minyak dan lemak ya. Ada 3 kegiatan dalam pra pengolahan atau pre-treatment, yaitu penyaringan atau screening, yang kedua adalah penangkapan minyak dan lemak, dan terakhir adalah ekualisasi ya. Baik, selanjutnya kalau sudah masuk dalam pra pengolahan pre-treatment, maka kita akan melakukan primary treatment ya. Jadi kalau primary treatment itu merupakan proses pengolahan yang dilakukan dengan menggunakan prinsip fisika dan juga kimia. Nah, prinsip fisika ini artinya masih melanjutkan proses pre-treatment yang apabila dalam proses penyaringan, penangkapan minyak dan lemak ataupun pada proses ekualisasi tidak tercapai secara optimal, maka perlu sekali masih dilakukan yang namanya kegiatan pengendapan ya. Tujuannya adalah untuk memisahkan air limbah dengan padatan terlarut yang ada pada air limbah tersebut ya. Jadi air limbah akan dipisahkan dengan padatan terlarutnya. Kemudian juga kita menambahkan prinsip kimia karena tidak semua endapan-endapan yang berada pada air limbah tersebut itu bisa mampu dilakukan dengan hanya sekedar melakukan pengendapan. Maka perlu sekali ditambahkan prinsip kimia. Kita akan menambahkan zat, bisa seperti zat kapur dan sebagainya. Tujuannya adalah bersifat sebagai koagulasi dan atau flokulan ya, sehingga dia akan mengikat padatan-padatan terlarut tersebut dan dia akan masuk ke dalam proses primary sedimentasi. Nah, dari primary treatment ini kita akan dapat melakukan penurunan kandungan total solid suspended sebesar 60%. Nah, kalau sudah masuk ke dalam proses primary atau pengolahan primer, maka kita bisa melanjutkan ke dalam proses pengolahan secondary treatment. Nah, adik-adik kita harus paham bahwa yang namanya secondary treatment itu merupakan proses pengolahan secara prinsipnya adalah secara biologi. Nah, harus kita tegaskan terlebih dahulu bahwa ketika kita akan melakukan pengolahan secondary treatment, maka kita harus paham air limbah ini lebih banyak mengandung bahan organik atau bahan anorganik. Nah, kalau seandainya bahannya lebih banyak mengandung bahan anorganik, maka secondary treatment bukan merupakan
memberikan rekomendasi bagi kita untuk mengolahnya. Seperti kita tahu bahwa kalau anorganik itu adalah bahan-bahan yang sangat sukar untuk diuraikan oleh mikroba, ya seperti besi, mangan, dan sebagainya. Itu harus dilakukan treatment khusus ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam secondary treatment, artinya kita akan melakukan proses pengolahan secara biologis pada air limbah yang banyak mengandung bahan organik ya. Jadi bahan organik ini adalah rekomendasi awal bagi kita untuk melakukan secondary treatment. Nah, teknologi pengolahan secondary treatment ini menggunakan proses biologi baik secara anaerobik maupun aerobik ya. Jadi kalau anaerobik itu tanpa oksigen dan aerobik itu berarti menggunakan oksigen. Nah, untuk air limbah dengan kandungan bahan organik seperti BOD atau COD yang tinggi ya, seperti dihasilkan oleh industri misalnya industri perikanan ya, ataupun industri yang pangan ya yang banyak menghasilkan BOD atau COD ya. Biasanya kita disarankan terlebih dahulu akan menggunakan proses yang namanya biologis ya, secara anaerobik dulu atau secara tanpa oksigen dulu, baru dilanjutkan dengan proses aerobik. Tujuannya adalah kita akan mengurangi jumlah mikroorganisme yang sifatnya patogen pada air limbah tersebut, kemudian baru kita masukkan ke dalam proses aerobik. Nah, penggunaan proses anaerobik ini tujuannya kalau kita masukkan ke dalam instalasi pengolahan air limbah adalah untuk mengurangi beban dari pengolahan air limbah tersebut ya, sehingga ketika kita melakukan proses pengolahan secara biologis aerobik itu bisa mengurangi biaya penanganan lumpurnya ya, karena kita harus paham ya adik-adik, ketika air limbah itu akan dilakukan treatment secara otomatis hasil dari air kandungan yang ada di dalam air limbah itu adalah air limbah dan juga sludge ya atau lumpur ya. Lumpur itu dihasilkan dari padatan terlarut yang terikut pada air limbah tersebut. Nah, kalau dengan melakukan anaerobik terlebih dahulu, tujuannya adalah dengan mudah sludge itu bisa terpisah dengan air limbah, kemudian air limbah tersebut bisa dengan mudah kembali dilakukan proses pengolahan secara aerobik. Nah, penggunaan proses biologis secara anaerobik ini dapat menurunkan konsentrasi parameter dari total solid suspended hingga 55% dan konsentrasi parameter dari BOD dan COD sebesar 65% ya. Jadi kalau sudah melakukan secara anaerobik, nah kemudian bisa kita nanti lanjutkan dengan proses secara aerobik ini dapat menurunkan konsentrasi parameter total solid suspended sebesar 80% ya, dan konsentrasi parameter BOD dan COD sebesar 90%. Nah, ini dikhususkan untuk konsentrasi COD yang berada di bawah 1000 mg per liter. Nah, dengan menggunakan proses pengolahan air limbah sekunder, kandungan parameter minyak lemak dalam air limbah juga dapat diturunkan hingga 90% ya, karena kita tahu yang namanya proses pengolahan limbah secara sekunder ini merupakan proses biologis ya, maka bisa dengan mudah menangkap minyak dan lemak yang masih terikut pada air limbah pada proses pengolahan sekunderi ini. Nah, adik-adik di sini saya ingin memperlihatkan kepada kalian bahwa ketika kita akan belajar teknologi pengolahan air limbah, maka air limbah yang dihasilkan itu bisa dilakukan secara prosesnya aerobik dan juga anaerobik ya. Jadi kalau aerobik ada 2 tahapan yang harus kita lakukan dan anaerobik adalah tahapan berikutnya. Nah, sebentar saya akan mencoba menjelaskan kepada adik-adik biar lebih enak ya. Nah, tampaknya seperti ini saja. Jadi kalau ada 2 proses ya, proses aerobik dan proses anaerobik. Saya masuk dulu ke dalam proses aerobik ya. Jadi proses aerobik itu proses yang membutuhkan oksigen.
ada 2 tahap. Yang pertama adalah proses lumpur aktif. Nah, lumpur aktif ini merupakan proses yang tujuannya adalah menguraikan senyawa organik yang berada di dalam air limbah dengan menggunakan lumpur yang kaya akan bakteri ya. Dengan banyaknya bakteri yang ada di dalam lumpur aktif secara otomatis akan mampu menguraikan mikroorganisme patogen yang ada di dalam air limbah tersebut. Nah, dikatakan lumpur aktif artinya di dalam lumpur ini terdapat proses yang namanya aerasi. Jadi ada gelembung-gelembung oksigen yang tujuannya akan memudahkan proses penguraian dari mikroorganisme yang ada ketika masuk di dalam lumpur aktif. Nah, jadi endapan yang terbentuk sebagian itu dibuang dan sebagiannya bisa digunakan kembali ya. Karena lumpur aktif ini tugasnya adalah untuk menguraikan mikroorganisme patogen ya atau zat-zat terlarut yang masih dianggap berbahaya bisa diuraikan sehingga bisa nanti pada akhirnya menjadi padatan ya, dan padatan atau sludge. Kemudian kalau sudah diuraikan endapan tersebut bisa dialirkan atau dibuang kembali ya, bisa dijadikan sebagai dikatakan sebagai limbah padatan, dan sebagian lagi bisa kembali dijadikan sebagai mikroorganisme yang tujuannya adalah akan menguraikan mikroorganisme patogen lainnya. Kemudian ada yang namanya proses aerobik yang namanya proses biofilm. Nah, proses biofilm itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah proses tricking filter, kemudian ada proses yang namanya rotary biological contractor ya atau RBC. Yang ketiga adalah proses aerasi kontak. Nah, kita akan masuk ke dalam proses tricking filter. Nah, kalau proses tricking filter ini adalah merupakan proses di mana air limbah itu disemprotkan ya. Jadi menyemprotkan air limbah dari ugun atau yang kalau kita lihat itu adalah seperti tempat ya menampungnya air, tempat proses penampungan tersebut ya ke suatu permukaan yang telah dilapisi biofilm aerobik ya. Pada permukaan tersebut terjadilah penguraian zat organik oleh mikroorganisme. Jadi kalau yang namanya proses biofilm ini nanti mikroorganismenya diikat oleh biofilm aerobik itu sendiri ya. Jadi dimasukkan air limbah tersebut, disemprotkan, kemudian setelah disemprotkan karena biofilm tersebut berada di permukaan dari wadah atau reaktor yang ada, secara otomatis nanti dengan mudah ditangkaplah si mikroorganisme patogen oleh biofilm aerobik. Kemudian kalau proses rotating biological contraction ini, kontraktor ini lebih atau RBC ini adalah bakteri aerobik itu akan tumbuh pada dihidupkan ya atau ditumbuhkan pada piringan atau disk yang sekitar 40% bagiannya itu akan terendam dalam air limbah. Jadi artinya ada alat ya bentuknya prinsipnya itu seperti mixer ya. Jadi artinya di dalam piringan tersebut kita sudah menumbuhkan bakteri-bakteri aerobik yang tujuannya nanti ketika dimasukkan ke dalam air limbah ya, dimasukkan 40% di dalam kolam air limbah tersebut, kemudian diaduk ya, diputar tersebut dia secara otomatis akan mengikat atau akan menarik mikroorganisme patogen sehingga dapat mengurangi jumlah senyawa organik patogen yang ada di air limbah tersebut. Kemudian ada biofilm aerasi kontak. Nah, kalau aerasi kontak itu lebih pada proses penguraian senyawa organik dalam air limbah dengan cara melekatkan mikroorganisme pada media film yang terendam. Ya, kalau ini lebih kepada hanya dilekatkan saja pada media film yang sudah ada di dalamnya. Ya, jadi seperti besi berani, artinya menarik begitu saja. Nah, selanjutnya adalah proses anaerobik. Nah, kalau proses anaerobik itu ada 4 proses ya. Kita tahu anaerobik itu artinya tanpa oksigen sehingga yang kita tahu adalah biasanya tertutup ya. Jadi ada anaerobik legend ya. Jadi lumpur lebih kepada
bentuknya seperti itu. Jadi dikenalnya adalah sebagai sistem kolam dalam atau deep pond, ya. Deep pond ini dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam teknologi pengolahan air limbah karena dalam kondisi di sini lagun itu bebas dari oksigen. Nah, dilakukan proses penguraiannya itu adalah di dalam air limbah itu sendiri, ya. Jadi di dalam lumpur itu proses tersebut berjalan. Jadi tidak ada oksigen yang ada, ya. Dilakukan pada kolam yang dalam. Kemudian ada tangki digester, ya. Kalau sudah disebutkan dengan nama tangki saja artinya kan ditempatkan dalam bentuk seperti reaktor, ya, tangki digester. Nah, proses tangki digester ini merupakan pengolahan limbah menggunakan tangki yang ditutup rapat, ya, sehingga tidak ada oksigen yang masuk dalam tangki, dan disitulah akan terjadi penguraian senyawa organik secara anaerobik, ya. Yang ketiga adalah proses anaerobic bevel reaktor atau ABR, ya. Jadi kalau proses ini merupakan proses pengolahan limbah menggunakan reaktor dengan bevel yang diisi lumpur aktif, artinya secara bertahap disusunnya. Kemudian yang terakhir adalah proses upflow anaerobic sludge blanket atau UASB. Ini lebih kepada proses pengolahan air limbah dengan cara mengalirkan air limbah secara upflow ke dalam reaktor anaerobik yang mengandung granular sludge tersuspensi. Nah, adik-adik, ini adalah teknologi pengolahan air limbah yang perlu kita pahami dan pelajari, bahwa dalam proses pengolahan air limbah di secondary treatment itu kita bisa melakukan dua proses pengolahan. Rekomendasinya biasanya adalah dilakukan proses pengolahan secara anaerobik dulu, baru proses aerobik, ataupun kebalikannya, tergantung dari air limbahnya atau mikroorganisme yang terkandung di dalam air limbah tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam instalasi, ya. Jadi bagaimana secara operasional kita memahami instalasi pengolahan air limbah. Nah, di sini adik-adik ada gambar yang terkait dengan proses pengolahan air limbah yang dilakukan dalam beberapa tahap, ya, mulai dari masuk sampai dengan keluar. Jadi kalau pertama air limbah yang dihasilkan dari industri itu akan masuk bak ekualisasi, ya, atau proses ekualisasi. Nah, proses ekualisasi tadi kita harus tahu bahwa dilakukanlah kegiatan untuk mengatur debit air dan memberikan nutrisi pada bakteri yang ada. Tujuannya nanti untuk memudahkan proses limbah selanjutnya. Nah, kemudian baru masuk ke dalam pre-treatment, ya. Jadi ekualisasi ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai pre-treatment atau dia berdiri sendiri. Nah, ketika masuk ke dalam pre-treatment yang dilakukan dengan proses screening atau penyaringan dan juga proses penangkapan minyak dan lemak, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam proses tersebut juga akan menghasilkan padatan, ya. Padatan itu dikatakan adalah lumpur. Sehingga padatan yang dihasilkan dari pre-treatment itu bisa kita keluarkan dan kita masukkan ke dalam kolam lumpur, ya. Nah, kalau sudah masuk nih, sudah dipisahkan dan sudah dianggap air limbah sudah mampu dialirkan ke dalam primary treatment, maka secara otomatis air limbah tersebut masuk. Nah, tadi kita ketahui bahwa dalam proses pengolahan air limbah secara primer masih merupakan proses pengolahan fisika dan kimia, artinya masih akan menghasilkan padatan. Karena di situ dilakukan yang namanya sedimentasi, ya, sedimentasi pengolahan. Jadi diendapkan atau proses pengendapan air limbah tersebut tujuannya adalah untuk kembali memisahkan antara air dan padatan agar nanti bisa diolah selanjutnya. Nah, padatan yang dihasilkan dari proses pengolahan primary treatment atau pengolahan primer ini akan dikeluarkan kembali dan dimasukkan ke dalam kolam lumpur untuk dilakukan proses pengolahan. Selanjutnya adalah
kalau air limbah yang dihasilkan dalam primary treatment itu sudah dianggap cukup untuk dialirkan ke dalam proses selanjutnya, maka masuk ke dalam proses pengolahan secondary atau pengolahan sekunder. Nah, dalam proses pengolahan sekunder kita tahu bahwa proses ini merupakan proses pengolahan dengan prinsip biologi, ya. Jadi artinya akan menghasilkan padatan, ya, dari proses pengolahan tersebut. Nah, lumpur tersebut nanti dikeluarkan, masuk lagi ke dalam bak lumpur, atau nanti lumpur-lumpur yang dihasilkan dari pre-treatment, primary treatment, dan secondary treatment itu bisa dilakukan proses pengolahan dan air limbahnya bisa dialirkan ke badan air. Nah, ini adalah langkah-langkah kita ketika kita akan melakukan perancangan dan juga memilih teknik pengolahan limbah apa yang paling tepat bagi kita untuk melakukannya. Nah, ini ada gambaran adik-adik beberapa proses pengolahan air limbah, ya, baik ini dalam proses pre-treatment, primary treatment, secondary treatment, tertiary treatment, sludge treatment, dan ada liquid disposal, ya. Liquid disposal ini nanti adalah proses pengolahan yang sifatnya tidak bisa dilakukan oleh beberapa treatment lainnya, ya. Jadi kalau pre-treatment tidak bisa kita pungkiri bahwa merupakan proses awal dari pengolahan. Nah, kemudian dalam primary treatment itu ada chemical dan fisik, ya. Jadi kalau kimia itu adalah dilakukan neutralisasi, ada juga koagulasi, sementara kalau fisik adalah flotation, sedimentation, dan filtrasi, ya. Kemudian kalau secondary treatment itu menggunakan dissolved organik dan suspended solid removal, ya, ini dilakukan. Kemudian tertiary treatment adalah lanjutan apabila dalam secondary treatment tidak teratasi. Kemudian sludge treatment itu bisa dijadikan sebagai proses pengolahan air limbah sisa dari primary, secondary, bahkan tertiary atau pre-treatment itu sendiri. Dan juga ada liquid disposal. Nah, adik-adik, dalam proses pada materi ini saya hanya akan menyampaikan proses pengolahan air limbah secara organik, ya. Nanti kita akan belajar kembali bagaimana mengolah air limbah secara air limbah yang mengandung bahan anorganik, karena ada treatment yang berbeda dari proses pengolahan tersebut. Saya rasa cukup untuk materi kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.